Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, sobat online. Eh, Day one, hari ke-1 latihan berbicara di depan kamera. Ternyata agak sulit ya, berbicara di depan kamera, berbeda dengan kita biasa ngobrol dengan orang lain. Ya. Tantangan tersendiri, mungkin kita berbicara tidak menghadap wajah kita, tapi kita menghadap lingkaran kecil berbentuk kamera itu yang berupa lingkaran kecil. Nah, ini masih belibet. Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya mungkin yang belum berani untuk latihan berbicara di depan kamera. Ayo kita belajar sama-sama. Saya juga masih awam tentang bagaimana caranya berbicara di depan kamera dengan baik dan percaya diri. Nah, satu hal yang ingin kita bahas yaitu tentang lebaran di tanah rantau. Nah, oke teman-teman, nah, ternyata lebaran di tanah rantau itu asik gak asik? Ya, mungkin yang biasa kita lebaran di tanah kelahiran kita bersama sanak saudara yang sangat banyak sekali. Nah, ketika kita lebaran hari raya Idul Fitri di tanah rantau, karena mungkin kita belum punya sanak saudara, hanya beberapa rekan kerja, rekan kenalan, dan sebagainya, itu menjadi kendala tersendiri, yaitu mungkin tidak ada sedikit rasa sepi karena kita tidak berkumpul dengan sanak saudara. Saya merantau di Kalimantan Tengah, Mangkalampun tepatnya. Saya asli Jawa, dari Jepara. Beberapa tahun sudah merantau di sini, namun pada kesempatan Lebaran kali ini belum bisa pulang ke tanah rantau, ke tanah Jawa, karena masih ada punya anak kecil berumur 3 bulan. Jadi mau nggak mau harus lebaran di tanah rantau, dan semoga ini menjadi pelajaran yang luar biasa ya. Di tanah rantau terasa sepi, tetapi tidak dipungkiri ya, di kesepian itu ada beberapa tetangga yang sedikit berbeda adatnya dengan di Jawa. Ya, adat Kalimantan tersendiri, banyak sekali orang-orang yang mampu, ya, orang-orang yang kaya secara keuangan. Mereka rumahnya membuka open house, tapi semacam akad mantu atau pernikahan acaranya ya. Mereka open house, kemudian ada beberapa prasmanan yang disajikan, yaitu sangat luar biasa yang jarang ditemukan atau jarang saya temukan di tanah kelahiran saya. Nah, kemudian pengalaman tentang setelah sholat Idul Fitri, biasanya di tanah kelahiran kami ya, setelah sholat Idul Fitri kemudian kembali ke rumah masing-masing, kemudian sarapan, kemudian setelah itu banyak dari kami, tetangga dan seterusnya kunjung, ngelencer atau ke rumah tetangga ya, bermaaf-maafan halal bihalal. Tapi dari sini mungkin agak sepi ya, atau mungkin karena saya tidak punya saudara di sini sehingga mungkin terasa sepi. Mereka langsung ke rumah sanak saudaranya, yang jauh-jauh mungkin. Nah, mungkin itu serba-serbi Lebaran Idul Fitri di tanah rantau pada tahun ini. Semoga tahun depan punya banyak rezeki juga untuk bisa pulang ke tanah kelahiran, menjenguk orang tua, kemudian berbagi pengalaman dengan kita semuanya. Mungkin itu dulu yang bisa saya share. Kalau mungkin teman-teman ada pengalaman bagaimana mudik, bagaimana tidak mudik ya, bagaimana lebaran di tanah rantau, mungkin bisa di-share di kolom komentar. Terima kasih.
Jangan lupa di-subscribe ya akun kecil kami, Kamulah Surga. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita saling share, saling berbagi informasi. Apabila ada yang perlu kita obrolkan bersama-sama, yuk kita bahas. Nah, ini hari pertama belajar berbicara di depan kamera. Sampai jumpa di hari kedua, semoga bisa terus membaik. Saya yakin belajar berbicara di depan kamera, kemudian menjadi seorang konten kreator itu sangat sulit, perlu belajar berbagai banyak hal, menulis skrip dan seterusnya. Nah, kita belajar dari awal dan semoga atas dukungan kalian semuanya saya akan terus semangat ya. Semoga jangan lupa bosan untuk mengikuti dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.